Oke, ini makin banyak isu soal kalau misalkan kita berada di satu tempat yang sepi, itu bisa ada orang ketiga, tapi ini bukan pelakor ya. Ini lebih ke apakah itu termasuk halusinasi atau seperti apa gitu ya. Karena kan jadi perbincangan nih banyak orang, apakah itu betul di dunia nyata ada yang seperti itu makhluk halus contohnya ya. Ini mungkin saya boleh kenalan dulu satu-satu yang ada di sebelah kanan saya. Mereka ini adalah orang yang boleh dikatakan expert ya, udah tahu semuanya tentang gimana caranya untuk menjauhkan mungkin ya, lebih menjauhkan. Saya mungkin perkenalkan satu persatu yang berada di sebelah kanan saya. Ada Pak Ustadz terlebih dahulu, Ustadz Dr. Andes Sulaiman Gossalam MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Di sebelah kanannya Pak Ustadz ada Pendeta Oka Astawa STH. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat ya, luar biasa. Ini dua tamu kita yang akan nemenin saya ngobrol di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh saya tanya-tanya dulu kali ya. Pak Ustadz, sebelum sampai di titik ini, sebelum sampai di hari ini ya kita berbincang, prosesnya Pak Ustadz untuk sampai di sekarang ini kayak gimana tuh Pak Ustadz? Bisa sampai dikatakan Pak Ustadz? Silakan. Saya ya dulunya ya itu dari agama Buddha, terus Katolik dan kemudian Islam tahun 82. Habis itu belajar Islam dan mulai bisa ceramah gitu loh, bisa paham Islam, terus sempat S2 lanjut di ITB ya. Sepulangnya tahun 2000-an ya, 2002 itu diajak untuk ikut pelatihan ruqyah gitu loh. Ikut pelatihan ruqyah, waktu itu belum yakin sih gimana bisa kok ngusir yang halus yang nggak terlihat gimana ini. Tapi diajak akhirnya ikut ada IRK, akhirnya bisa kok ada pengaruhnya ya gitu. Jadi yang karena sampai sekarang udah. Okay. Ya. Ustadz, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya lagi sebenarnya, tapi kita tahan dulu. Saya mau ke Pak Pendeta Oka ya. Saya bilangnya Pendeta Oka aja ya. Bisa rohani. Nah ini perjalanan spiritualnya seperti apa? Pertama kali menjadi sosok pendeta gitu yang banyak dikenal sama orang, yang mungkin bisa jadi juga banyak membantu orang gitu. Oke, jadi mungkin lebih khususnya untuk kasus-kasus pengusiran setan ya. Jadi mungkin diawali dari almarhum ayah saya, Pendeta Ike Tuteno. Jadi dari tahun 1987 ya tidak kebetulan mengalami kasus-kasus kerasukan. Disitulah mulai almarhum ayah menekuni pengusiran setan ini dan mempelajari ya pastinya sesuai dengan standar Alkitab di situ. Jadi tidak kebetulan akhirnya kasus-kasus banyak yang dialami itu orang-orang berdatangan yang akhirnya secara tidak langsung pengalaman kan membuat kita menjadi expert itu dia. Jadi akhirnya ya saya waktu itu masih kecil, saya ikut ayah saya. Dari sejak kecil. Usia berapa itu? Dari kelas 4 SD. 4 SD? Ya. Udah mengenal doa-doa apa tuh? Doa apa yang paling pertama kali diucapkan dan itu ngerasa kayak excited banget, pengen digali terus? Ya. Jadi almarhum ayah selalu menekankan ketika melakukan pengusiran setan kepada klien-klien doa. Jadi kami menyebutnya sebagai klien doa, itu dia. Selalu harus dosa dibereskan, itu dia. Karena itu awal akar dari masalah kuasa-kuasa roh jahat itu. Jadi itu jadi doa pembersihan dosa itu sangat penting. Seperti ibaratnya tangan ini mau nggak mau tidak perlu pakai suatu alat untuk melihat ini bersih atau kotor. Kita kan cuci tangan juga. Apalagi hati itu harus selalu dibersihkan. Apalagi sesuatu hal yang tidak kelihatan itu. Jadi doa yang selalu diajarkan adalah yang selalu sampai saat ini saya terus praktekkan adalah yaitu pemberesan dosa. Pemberesan dosa. Ya, karena kita ini tidak sempurna. Kan? Betul.
Itu proses untuk mengenal pengusiran setan. Ya. Tapi kan ada masa di mana pendeta Oka ini juga masih kayak perlu banyak belajar dan perlu banyak tahu informasi soal gimana sih cara ini. Ada ini nggak sih rasa kekhawatiran atau ketakutan jangan sampai kayak Serangan balik ya. Iya, Maksudnya, iya. Pasti ada. Jadi sering kami alami, tapi satu sisi yang membuat saya yakin karena ini bukan perintah keinginan manusia tapi perintah Tuhan. Itu yang menjadi motivasi bahwa Tuhan akan menolong. Kalaupun mengalami bagi saya adalah itu konsekuensi. Itu istilah kami di dalam Kristen adalah itu salib. Beda soal kalau kami berbuat jahat dan mengalami konsekuensi, itu resiko. Tapi kalau kami melakukan yang baik tapi mengalami penderitaan, itu salib. Jadi itu suatu kebahagiaan. oh oke. Itu Justru satu. menganggapnya itu adalah sebuah Ya, hal yang baru dan bisa jadi itu adalah Ya. yang baik begitu Ya. yang didapatkan. jadi tidak hanya kami melihat yang baik saja itu sebagai sesuatu yang baik, tapi Oke. penderitaan ketika itu dilakukan karena kebaikan, itu hal yang baik juga. Itu Oke. yang istilah kami adalah itu salib. Oke, baik. Ini kita udah masuk di obrolan soal exercise ya, di mana banyak sekali, kalau saya jujur ini kebanyakan yang saya dapat itu adalah dari film. Jadi ini terus saya mau bilang ke dua tamu kita yang sudah hadir di sini, masing-masing kepercayaan itu menganggap benar nggak sih Pak Ustadz? Saya dari Pak Ustadz dulu ya. Pak Ustadz, ada nggak sih sosok yang tak terlihat tapi sebenarnya mengganggu atau justru malah sebenarnya ada yang baik begitu ya? Atau bagaimana Ustadz? Iya, jadi kalau dalam Islam itu kan ada makhluk ciptaan Allah ya. Ada manusia, ada jin ya. Jin ini ada juga malaikat gitu. Nah, ini tidak kelihatan ini yang malaikat dengan jin itu. Jadi mereka itu sosok yang makhluk gaib dan itu ada, eksistensinya ada dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia ya. Oke. Jadi berarti satu hal yang bisa membuat seseorang itu berubah karena adanya gangguan berarti ya. Kalau Pendeta Oka melihat apakah betul seperti itu atau bagaimana? Adakah faktor lain yang mungkin tadi dibilang sama Pendeta Oka, ada kejadian yang boleh dikatakan itu adalah dosa yang kemudian nempel lah di situ makhluk halus atau seperti apa? Oke, jadi mungkin secara konteks kekristenan ya memang benar, intinya Alkitab sendiri mengatakan bahwa itu ada. Ya. Jadi ada jadi iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Kalau konteksnya di dalam Alkitab yang memberontak kepada Allah, sedangkan malaikat yang baik adalah yang tidak memberontak. Gitu. Jadi kami Alkitab memberikan dua version itu, Ya. sehingga malaikat yang memberontak ini yang sekarang diizinkan untuk masih ada di bumi ini, yang memang akan dipersiapkan pada hari penghakiman, menggoda manusia-manusia ini dengan berbagai macam cara. Betul sekali. Itu salah satunya lewat dosa. Betul. Dan lain sebagainya. Ya. Ini menarik sih karena topik kita kali ini tuh ngomongin soal exercise di mana ada mungkin pengalaman pribadi orang yang ngerasain seperti itu. Tapi jujur Pak Ustadz dan juga Pak Pendeta, saya juga pernah ngerasain sesuatu yang saya percaya nggak percaya sih waktu itu. Ada suara gaib, itu suara kuntilanak tertawa. gitu. Itu kejadiannya ada di Bandung waktu itu. Dan itu bukan cuma saya yang mendengarkan, ada beberapa teman saya yang mendengarkan. Kalau dari pandangan masing-masing, Pak Ustadz juga Pak Pendeta, Pak Ustadz apakah itu betul ada suara begitu atau pernah punya pengalaman yang sama dengan saya Pak Ustadz? Oh iya, kalau pengalaman sama enggak, tapi biasa dengar dan bisa meyakini ya bahwa ada memang suara-suara gaib yang biasa ditimbulkan. Jadi jin ini kan bisa menampakkan diri. Dia bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan, menyerupai apa saja ya. Kecuali menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dalam keyakinan Islam nggak bisa. Tapi bisa dia mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW misalnya. Nah, dia bisa bersuara ketika dia berpindah alam istilahnya. Jadi dia kan harusnya alam gaib
yang tidak kelihatan ya. Nah, tapi kalau dia menampakkan diri Dan terdengar sama manusia itu perantaranya apa Pak Ustadz? Iya. Perantaranya gimana ya? Jadi sebenarnya dia mau mengganggu manusia. Gitu. Dia mau memperlihatkan dirinya, eksistensinya ada. Makanya kadang-kadang ada kan orang yang bisa melihat sesuatu yang gaib ya, indigo gitu ya. Itu sebenarnya gangguan. Artinya kalau bukan kehendaknya untuk melihat, itu gangguan. Nabi SAW tapi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat ya, melihat kalau ini. Tapi dia tidak mengganggu, bahwa larilah ya, menjauh. Pernah bahkan ditangkap gitu ya. Gitu. Pak Ustadz pernah nangkap? Bukan, Nabi, bukan saya enggak. Kalau saya enggak, saya enggak melihat jin, enggak bisa. Tapi bisa merasakan? Merasakan bisa. Waduh, merasakan. Ini agak gitu. merinding nih saya kalau begini. Gitu. Kalau di sebelah kiri, ada enggak? Di sebelah kiri kananku ini Pak Ustadz aman, jadi Insyaallah. Insyaallah. Ya, lagi. Tapi diintai juga nih. Ada yang intai Kak. Mati nih. Saya ke Pak Pendeta lagi. Pak Pendeta artinya Pak Pendeta Oka ini sudah punya banyak experience gitu soal ini. Pak Pendeta bisa melihat, mendengar yang tak terlihat atau hanya bisa merasakan juga? Jadi pengalaman saya dari kenapa sampai akhirnya berkecimpung di pelayanan pengusiran setan ini. Jadi waktu kecil itu tiba-tiba saya mampu lihat hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Jadi pertama adalah saya ya mungkin agak lucu ya. Jadi saya bisa tahu kan almarhum papa saya ada simpan dia punya foto-foto mantan pacar ya. Oh gitu. Jadi saya tahu kenapa bisa. Lalu bisa lihat, bisa tahu isi dompetnya orang. Itu dia jadi diuji. Lalu jadi akhirnya punya kemampuan. Pendeta Oka ini spontan gitu. Ya, jadi waktu itu di hari Minggu kok ini. Lalu tapi kan almarhum ayah saya katakan kita harus uji, jangan sampai ini bukan dari Tuhan. Lalu saya diuji lah selama kurang lebih 2 tahun. Ternyata banyak menolong klien-klien doa dalam pergumulannya. Gitu. Itu dia. Jadi lewat penglihatan, istilah kami di dalam dunia Kristen penglihatan karunia. Itu hanya ya prinsipnya tetap harus diuji. Tapi setelah diuji, singkat cerita sampai sekarang saya pakai. Jadi yang dimaksud sama Pendeta Oka ini penglihatan seperti apa yang dilihat? Jadi yang manusia tidak lihat atau seperti apa? Jadi kebanyakan ya sebenarnya sih spirit ini kan suka berubah, kita harus paham. Jadi dia sebenarnya melakukan sebuah simbolik. Jadi saya suka katakan pribadi sebenarnya dunia roh itu terlalu luas. Jadi karunia, kemampuan manusia untuk melihat itu tidak sepenuhnya. Jadi just simbol, tapi itu tetap istilahnya suatu titik terang bagi saya untuk bisa memahami walaupun tidak kesempurna karena ya kita belum sampai ke sana kan. Tapi ya kalau saya dari sudut pandang saya dari pengalaman dari kelas 4 SD sampai sekarang karunia itu dipakai untuk dalam pelayanan. Udah bisa berarti tahu yang mana yang bisa, ada nggak sih Pak Pendeta yang susah untuk ditangani gitu? Kasusnya banyak. Jadi memang kembali ya kita bukanlah Tuhan. Kita lebih kepada alat Tuhan, sehingga ya tugas saya hanya membimbing klien-klien kepada kebenaran firman. Itu dia, kembali kepada dia sendiri. Apakah dia mau lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Itu kan free will-nya orang punya hak. Gitu. Tuhan itu baik, dia tetap beri kita kehendak bebas. Gitu. Saya boleh tahu nggak Pak Pendeta, doa yang pertama kali diucapkan ketika ada seseorang yang ngerasa yang ngerasa udah kayak aneh gitu ya, diikutin makhluk halus dan sebagainya gitu. Jadi saya biasa membimbing klien doa saya atau jemaat. Jadi saya katakan biasanya ikut doa saya. Jadi saya bilang Allah di dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan ada di sini, saya merendahkan diri, mengaku segala dosa saya. Jadi saya bawa dia untuk mengingat mungkin dosa-dosa yang dia ingat. Itu dia.
sampai yang sekecil-kecilnya. Saya tekankan itu karena kadang-kadang hal kecil kita biasain. Tapi bagi Tuhan ya seperti kembali ke Adam dan Hawa, dia tidak ambil buah satu truk, satu keranjang, satu biji saja, itu sudah namanya dosa. Jadi Allah melihat bukan soal besar dan kecil, dosa ya dosa. Kau harus bertobat, walaupun itu bagimu kecil. Sehingga kadang disiplin itu yang perlu khususnya mungkin jemaat untuk paham. Orang-orang Kristen harus paham hal itu, supaya jangan spirit iblis itu bisa merasuk. Apakah ini yang sudah dinamakan, kalau di Islam namanya ruqyah? Oke. Kalau di kepercayaannya Pak Pendeta, Ya, eksorsan mungkin atau pengusiran setan. ya itu udah masuk ke tahap seperti itu ya, Ya. ke pengusiran setan. Ya. Artinya manusia yang makhluk halus yang masuk ke raganya manusia, Yes. diharapkan itu bisa jauh lebih baik lagi, kayak perlakuannya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi Harapannya atau seperti jadi apa? ketika roh itu keluar, kan otomatis manusia akan berada di titik normalnya. Jadi back to zero berarti ya. Jadi Atau- kembali ya memang ya di sini peranan ya kalau kami istilahnya kami Roh Kudus. Peranan Roh Kudus untuk menyadarkan dia, gitu dia. Hanya kan kembali manusia tetap punya kehendak bebas yang dia harus ambil sikap itu untuk melakukan. Gitu ya. Tapi pas lagi di treatment kayak gitu itu orang sadar gak sih didoain? Pengalaman saya soal kerasukan ya kita bicara supaya tetap pada konteks. Jadi saya pernah mewawancara orang-orang yang kerasukan. Jadi ada yang ngomong gini, saya nggak sadar, saya kayak tidur. Jadi kayak ada yang ambil alih. Ada juga yang sadar tapi tidak mampu kendalikan. Oke. Jadi dia kayak tapi lama-lama Melihat, ya, tapi jadi nggak dia bisa jadi dia bergerak. kayak gini tapi Oke. ada yang kontrol dia, tapi dia sadar, tapi nggak bisa dia kendaliin. Ada spirit lain yang menguasai. Jadi macam-macam. Oh. Jadi nggak semua kehilangan ya kayak full gitu, kayak seperti tertidur, Iya, kayak iya. pingsan mungkin. Nggak semua. Macam-macam ya berarti ya. Apakah ini tergantung dari imannya masing-masing Nah, atau itu perlu memang melakukan ada penelitian. penelitian lagi? Hanya memang agak sulit karena this is supranatural. Yes, itu yang namanya dengan yang tak terlihat. Itu hubungan kita sama pencipta gitu ya. Kalau di kacamata Islam, Pak Ustadz, Iya. bagaimana melihat sosok yang tak nampak? Kalau kita ngomongin soal itu, yang pernah atau yang paling sering saya dengar adalah yang ampuh itu untuk bukan membasmi sih namanya ya, kayak menghilangkan sejenak atau seperti apa gitu ya. Itu dengan cara metode ruqyah atau seperti apa? Iya. Jadi dengan metode ruqyah, istilahnya gitu ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa, zikir. Ruqyah ini kan sebenarnya itu jampi-jampi ya. Dari dulu itu sebelum Islam datang sudah ada jampi-jampi ruqyah. Cuman ruqyahnya dulu bercampur syirik. Artinya apa ya, minta berlindung kepada jin yang selain Allah. Nah, maka datang Islam, la ba'sa birruqa malan takum syirka. Ya, tidak mengapa dengan ruqyah itu selama itu tidak ada kesyirikan. Artinya dia minta pada Allah, pada Tuhan. Nah, disitulah ruqyah ini apa ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan ditempelin gitu, lihat misalnya ada ayat kursi, tapi harus dibaca. Jadi Yang membaca manfaatnya yang di ruqyah ya, sampai meruqyah. ya sampai yang ya, ya. Jadi yang membaca, yang meruqyah itu yang membaca. Sambil kalau bisa dia masih bisa ikuti. Ya bagus. Ya. Minimal dia ikuti dalam hati. Saya lihat kan metode ruqyah ini sendiri itu macam-macam Pak Ustadz. Saya pernah lihat videonya itu pakai kain kafan di masjid, ada juga yang dengan metode lain gitu. Tapi secara benar nih Pak Ustadz, treatmentnya itu kayak gimana sih kalau di Islam ruqyah itu kayak gimana? Secara benar nggak ada pakai kain kafan. Nggak. Jadi apa ya, langsung di ruqyah, disentuh, mungkin dipegang kepalanya, mana yang sakit di saraf-sarafnya, atau bisa juga direfleksi di aliran darah mana, karena syaitan itu mengalir bersama aliran darah di dalam kita. Nah itu dibacain. Jadi
nggak pakai apa ya, Properti yang kayak gitu yang nggak iya disebutkan nggak ya. pakai bawang merah nggak. Iya, iya, Tapi iya. yang boleh Yang itu air itu? di air boleh. Air? Di air memang. Karena Ya, saya air pernah itu, lihat itu air, betul. nah, betul. memang diruqyah di air Oke. untuk minum. Bisa juga pakai daun bidara, bidara yang ini Ya. di air untuk dimandi. Daun bidara juga setahu saya itu yang tidak disukai sama makhluk halus. Iya. Tapi kalau kita aman-aman aja gitu. Nah, Ketika ditempelin sama di bagian tubuh kita, nggak masalah. itu ada masalah sakit. Pernah nggak sih ngalamin Pak Ustadz Iya. orang yang diruqyah ini ngamuk-ngamuk sampai tidak sadarkan diri, seolah-olah bukan dirinya yang bergerak dan bercerita gitu. Apa sebenarnya yang terjadi Pak Ustadz? Jadi memang dia sudah dikendalikan sepenuhnya. Jadi dia tidak mampu, walaupun masih ada dia hidup, ya, tapi dia dikendalikan. Ada juga kadang ya memang dia masih bisa mengendalikan diri antara sadar dan masih perjuangan. Makanya kalau saya meruqyah, saya ingin selalu si pasien atau marki ya yang diruqyah itu sadar, dia zikir, dia selalu berhubungan dengan Allah ya. Jadi kita membantu dia, mendukung dia untuk dekat sama Allah, minta pertolongan Allah. Jadi itu. Tapi kalau memang pas tidak bisa ya udah, dia tetap diruqyah. Tapi Pak Ustadz saya juga pernah dengar orang yang ini sama pendapatnya juga ke ini ya sebentar ya ke Pak Ya, Pendeta dan juga Pak Ustadz. Orang yang pernah diruqyah atau dirasuki makhluk halus itu saya pernah dengar kabarnya mata batinnya sudah terbuka dan itu akan gampang makhluk halus masuk ke raga manusia itu ketika lagi down, lagi stres dan sebagainya. Apakah betul seperti itu? Saya ke Pak Pendeta dulu atau bagaimana? Jadi kembali, ketika kita berbicara tentang supranatural, kita nggak bisa lepas dari tubuh, jiwa, dan roh, karena tubuh manusia kan terdiri dari itu. Ketika kita stres, tubuh kita juga akan memberikan reaction, roh juga pasti akan berhubungan. Itu satu hal yang nggak bisa kita pisah sebenarnya. Jadi memang tiga hal ini memang sangat penting untuk kita mengerti dan saling ada penanganannya, disiplinnya. Jadi saya setuju dengan itu, sehingga memang ketika seseorang mengalami kasus-kasus supranatural, dia memang kedepannya dia harus lebih disiplin, karena kalau tidak ya pengalaman itu sudah menjadi gambaran itu awal itu dia. Jadi itu. Kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Kalau tanggapan orang menganggap bahwa orang yang pernah kerasukan, orang yang pernah diruqyah, mata batinnya sudah terbuka nih begitu? Sebenarnya nggak gitu juga, nggak harus. Jadi justru memang sih dia berhubungan dengan yang akan semakin halus, sensitif berarti ya rasanya. Jadi ya. biasa seseorang kalau terlalu marah, Iya. terlalu sedih, Dikontrol nih sama terlalu syaitan. gembira, Iya. itu kan mudah dimasuki. Artinya sesuatu yang Dia berlebihan nggak baik berlebihan dong. dah, ya. Persis dengan lagunya Roma Irama. Iya. Iya betul. Kayak gitu ya Ustadz ya? Nah, kalau kami meruqyah, jadi gini, kita ingin dia bisa menguasai diri. Saya dulu sih saya itu suka mancing-mancing gitu loh. Mancing, ayo ngomong apa, kenapa kau bisa masuk sini, kenapa ini. Sekarang kita hindari itu, nggak usah. Jadi karena kalau dia gitu, artinya dia kebiasaan selalu yang dimunculkan bukan dirinya. Artinya jin yang merasuki dirinya itu yang ngomong. Kalau orang Tionghoa bilang jin seng, kemasukan seng itu kan jin. Ya, jadi masuk hal yang kita tidak ingin itu dibiasakan pada dirinya. Jadi kita hilangkan dan dia adalah dirinya sebagai manusia, yang mana manusia ini tentu ya lebih mulia. Kalau dalam pandangan Islam manusia itu lebih mulia. Betul. Dari jin bahkan dari malaikat pun. Baik. Pak Ustadz dan juga Pak Pendeta tentu sudah punya pengalaman macam-macam ya menangani orang yang kerasukan gitu ya. Ada yang sulit ditaklukkan, ada pula yang gampang ditaklukkan begitu. Artinya gampang nih diusir gitu ya. Tapi ada nggak sih pengalaman masing-masing yang boleh diceritain soal pengalaman yang kayak susah sekali
makhluk halus itu dihilangkan dari ininya ya. Saya sampai kaget ini, saya menoleh ke kiri kanan nggak ada jam bunyi-bunyi kan. Ada wujud ada. Yang sulit untuk di ini Ustaz ya. Iya. Pak Pendeta, dihilangkan sampai si makhluk halus ini justru malah menyerang Pak Pendeta dan juga Pak Ustadz. Ada punya pengalaman kayak gitu Pak Ustadz atau Pak Pendeta yang mau jawab duluan? Silakan. Ya. Jadi mungkin dalam pengalaman saya lebih kepada mungkin kalau kata sulit berarti kita meragukan Tuhan ya. Mungkin lebih kepada mungkin kasusnya yang jadi lebih lama, mungkin lebih kepada itu ya. Sehingga ya memang kita lebih membutuhkan kesabaran dan juga kedua yang perlu kita pahami bahwa ada peranan pelaku, maksudnya korban mungkin yang kerasukan ini yang ketika kalau dia sadar, kan dia dalam keadaan sadar, artinya dia punya kemampuan untuk mengambil pilihan apakah mendisiplinkan rohaninya atau tidak. Sehingga kadang-kadang yang menyebabkan kasus-kasus itu menjadi lama, biasa ada faktor-faktor dari orang yang kerasukan itu. Atau juga faktor ya dari pihak keluarga, lingkungan yang tidak terlalu mendukung dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu yang akhirnya menjadi kenapa ada kasus yang akhirnya jadi sangat panjang sulit mungkin gitu lebih ya. tepatnya itu. Pak Pendeta sampai diikutin nggak pulang ke rumah gitu? Ada kasus kayak gitu? Kayak begitu itu biasa. Biasa? Ya, Terus jadi, bagaimana contoh menanggapi? kadang-kadang biasa tiba-tiba di belakang saya kenapa ada yang Gitu. berdarah, memang cakaran Oh, sampai segitu. sampai diterasa gitu. Ya, Pendeta. atau jadi kadang-kadang kan iblis ini juga memang mau uji kita. Kok memang beriman enggak? Kok memang baru dikasih gini kok enggak? Atau kadang ledakan itu di apa di atas di atap di rumah udara ledak gitu. Ada yang kayak gitu? Kadang mainan apa kemenakan saya jalan sendiri iya. gitu seperti itu. gitu. Dan atau juga yang kalau itu kan mungkin hal yang supranatural, psikis juga kejiwaannya bisa sampai Terganggu ya bisa, kita ya. gitu. Oke, Mungkin kalau kita takut, takutnya juga stresornya jadi tinggi. stres, Ya. bener. Makanya pentingnya memang untuk pertama berjuang hidup dalam kebenaran lalu berserah kepada Tuhan. Oke, jadi yang dilakukan sama Pak Ustadz itu, Pak Pendeta waktu itu apa? Ya yang saya lakukan adalah Kalau ada yang gangguan-gangguan kayak gitu? ya saya Lari? saya Bukan. iman kalau Baca kita doa. lari berarti iman kita. Iya benar. Sehingga saya lebih kepada berserah, saya berjuang apa yang bisa saya lakukan. Doa berarti yang Intinya keluar ya? apapun yang terjadi itu sudah kehendak Tuhan. Oke. Saya fight aja. Karena Engkau yang panggil saya, lebih baik saya mati dalam panggilan daripada saya lari dari panggilan Wah, saya. Itu hebat prinsip. dong Pak Pendeta ya. Kita boleh aplaus dulu dong. Luar biasa. Tapi Pak Pendeta mohon maaf, ilmunya nggak sampai sama saya. Saya lari kayaknya Pak Pendeta. Maaf nih. Ya nggak bisa ya dumba-dumba Kak. Kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ada Ya, pengalaman sampai jadi, di situ? Iya, jadi gini, yang namanya melawan jin, syaitan itu kan perjuangan, melawan kejahatan yang tidak baik atau menolong orang ya. Nah itu memang jihad. Ya. Kalau dalam Islam jihad, dan jihad ini kita tidak boleh lari. Nah, cuman ya risikonya besar, berat, dan itu sampai mati pun. Oh begitu? Kita siap, artinya insya Allah, walaupun ada beberapa teman yang dulu ruqyah, sering ruqyah, tapi dia tidak tahan, dia nggak mampu, akhirnya dia berhenti dari meruqyah. Oh. Berhenti. Waduh, saya sayangkan juga sih. Diganggu, sering Iya diganggu, dibalas. Bukan hanya dirinya, keluarganya diganggu. Oh begitu? Bisa gitu. Makanya maaf sebenarnya saya ini kadang-kadang ya istri Diganggu? bilang berhenti maki meruqyah. Iya, tahu. Saya bilang enggak boleh. Iya. Ini sudah jalan hidup kita untuk saya ya istilah dengan teman-teman lah itu ya. Jadi saya bilang cuma perkuatlah diri. Jadi sambil saya juga membentengi diri dan keluarga. Kita baca ayat-ayat yang bagaimana yang bisa membentengi diri, keluarga. Sambil keluarga juga ya ruqyah mandiri lah juga. Kita doain, kita baca surah Al-Ikhlas, ayat kursi apa ya, ayat yang memang ayat-ayat ruqyah. Nah itu alhamdulillah. Dan saya bilang ini perjuangan dan ini akan apa ya membuat kita lebih dekat sama Allah. Ya, lebih dekat sama Allah insya Allah lebih tinggi ya tingkatan surga kita lah ya. Walaupun itu butuh perjuangan semua. Nah orang yang kerasukan atau kena gangguan jin apa segala macam itu memang berbeda-beda dalam terapi kita.
Jadi itu kan tergantung dari kita yang ikhlas, insya Allah mungkin sudah ikhlas dengan baik, dengan ini ya pada Allah. Tapi orang yang diruqyah juga belum tentu dia mungkin tobat ya, nggak mau tobat betul-betul, masih setengah-setengah. Nanti saat lagi sakit, lagi tidak ini baru dia tobat lagi, baru zikir lagi. Nanti tidak ada gangguan, lupa lagi. Tobat main-main berarti ya, tobat sama lada gitu. Jadi susah lama. Kayak habis pulsanya begitu dia. Iya. Tobat Jadi lagi. tobat lagi. Aduh. Iya. Jadi harus dua-dua. Begitu dia lingkungan harus mendukung. Iya. Tapi Pak Ustadz ini kan Indonesia ya dengan berbagai keberagaman, kepercayaan dan sebagainya. Pernah nggak sih Pak Pendeta juga Pak Ustadz punya pengalaman yang mengobati orang yang berbeda keyakinan? Pak Pendeta sering ya. Pak Ustadz? Saya juga sering. Sering ya? Ada ya. Itu gimana pendapat orang yang diobati itu? Mungkin dari Pak Pendeta dulu mungkin ya. Prinsip saya adalah sama halnya kalau kita lihat orang tabrakan di luar. Kita kan nggak tanya, kamu agamanya apa? Oh begitu. Kita kan tolong. Yang artinya kan prinsip saya bukan mengkristenisasi. Iya. Prinsip saya menolong. Ya terserah dia di dalam dia kedepannya seperti apa. Bagi saya nggak ada masalah. Prinsip saya adalah saya tolong. Tapi clear ya, Pak Pendeta. Jadi saya suka ngomong, boleh saya doakan secara Kristen, boleh. Oh. Jadi saya minta izin dulu sebagai etika. Iya. Itu saya rohaniawan, nggak apa-apa. Saya berdoa itu untuk kita minta tolong gitu saja. Jadi itu prinsip saya. Dan puji Tuhan banyak yang tertolong. Gitu, ya. Jadi tanpa membuat sesuatu masalah. Gitu. Jadi kita motivasinya harus baik. Betul. Jadi menolong ke sesama ya. Ya, baik. Kalau ke Pak Ustadz ada nggak pengalaman kayak gitu juga Pak Ustadz? Jadi ya ada banyak juga yang ini. Banyak ya Pak Ustadz? Bukan banyak sih, ada beberapa lah. Ya? Okay. Yang minta tolong, malah dia minta gitu loh. Secara umum ya kita selalu membantu. Ya. Tapi ada yang memang sengaja minta Ustadz tolong doain ruqyah. Ya, jadi intinya kan yang namanya ruqyah ini kan Quran itu kan obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Obat untuk semua penyakit. Obat di sini malah syifaun. Kalau obat itu dawa. Kalau syifa itu penyembuh. Penyembuh untuk secara umum, jadi bukan hanya secara non medis, ya, yang gangguan-gangguan yang halus, secara medis juga, secara tubuh kita sakit apa-apa itu juga bisa menyembuhkan insyaallah, karena Allah yang maha penyembuh. Nah, jadi mereka minta kita doakan, yang penting dia percaya, dia mau diobati, ya itu. Oke, ini terakhir mungkin sekaligus jadi pendapat masing-masing Pak Ustadz dan juga Pak Pendeta ya, kalau kita ngomongin soal biar tidak terganggu nih sama kan setiap manusia itu pasti ada gangguan yang namanya dengan yang tidak terkontrol, makhluk halus yang tidak terlihat. Ada yang bisa merasakan, ada pula yang tidak. Kalau orang yang berada di sebelah kanan saya kayaknya ini bisa ya, saya tidak bisa begitu ya. Kayaknya bisa merasakan yang di belakangku siapa begitu deh. Tapi jangan kasih tahu ke kodong deh karena di sini saya pulang. Apa kira-kira yang jadi poin utamanya membentengi diri? Apa yang mesti dilakukan di masing-masing keyakinan? Mungkin dari Pak Ustadz dulu. Ya, jadi untuk membentengi diri kita laksanakan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Perintah Allah seperti sholat, ya, zikir, dia berbuat baik, puasa, ya, segala macam. Pokoknya kan kebaikan itu insya Allah akan membentengi diri. Perintah-perintah ya, yang baik. Zikir ya. Baik. Sambil dia tentu ya menjaga keikhlasan, itu yang paling penting. Sebab iblis ini kan pemimpinnya para setan. Dan ini tidak meninggal sampai hari kiamat. Senior sekali dia. Oh, begitu. Gitu. Nabi Adam saja udah meninggal, ya. Ini masih ada sampai hari kiamat. Dan memang dia minta waktu kepada Allah untuk diberi umur panjang untuk menggoda. Qala fabi izzatika. Berkata iblis, demi kemuliaanmu Tuhan. Dia tahu Allah Maha Mulia, Allah itu Tuhan. Tapi ya karena dia tidak mau tobat itu aja ya, sombongnya ya, sehingga dia la uwiyannahum ajmain. Sungguh aku akan jerumuskan mereka semuanya. Yaitu Adam dan keturunan anak cucu Adam ini.
Illa, tapi ada pengakuannya. Illa, kecuali. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dari golongan hambamu yang mereka ikhlas. Jadi ikhlas ini sangat penting. Ikhlas ini memurnikan agama, tauhid, apa segala macam dalam pelaksanaannya. Nah, itu yang perlu. Nah, kalau dia tidak ikhlas, ini yang bahaya. Percuma ya. Percuma, Betul. akan bisa digoda. Iya, iya. Makanya Dan kalau kita ngelakuin sesuatunya harus Sesuatu ikhlas ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, kalau gitu. Semata-mata karena Allah, Iya. bergantung pada Allahus Somad. Iya, iya. Allah itulah tempat bergantung segala sesuatu. Apapun yang terjadi, kita yakin ini dari Allah. Iya. Dan bagaimana kita lebih dekat kepada Allah. Ada hikmah-hikmah. Kalaupun ada musibah nggak masalah. Iya. Ya, kita kembali. Ikhlas berarti ya. Iya. Baik. Ke Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa untuk membentengi diri kita. Oh ya, jadi saya mungkin mengutip ayat yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan hendak mencari siapa yang bisa ditelannya. Jadi betapa kita harus sadar karena oknum ini atau spirit ini nggak kelihatan tapi ada. Itu dia. Bahkan dia lebih nyata daripada apa yang kita lihat sehingga kita harus sadar. Sadar ini maksudnya apa? Ya artinya sadar lakukan itu firman Tuhan. Jadi jangan hanya hari Minggu ke gereja tapi Senin sampai Sabtunya nggak tahu. Yang artinya yang istilah saya kalau saya khotbahkan saya katakan buat apa kamu berritual tapi tidak berspiritual. Jadi ritual itu penting. Tapi berspiritual itu harus. Yang artinya di dalam hidup sehari-harimu bagaimana engkau betul-betul melakukan perintah Kristus. Yaitu kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik dengan kamu itu nggak ada upahnya. Tapi yang Tuhan mau adalah kau kasihi orang yang membencimu. Itu dia. Sehingga ketika itu kita lakukan, iblis ini atau setan ini melihat dia betul-betul melakukan. Jadi sebenarnya saksi itu salah satunya adalah iblis. Dia tahu itu. Makanya ketika kalau pengusiran setan, iblis kan suka bilang, saya tahu aja dosamu. Jangan ya. Kadang kan itu kalau di film-film itu kan ya memang benar. Itu dia tahu. Memang ini pelaku, ini memang betul-betul sungguh-sungguh hidup benar. Atau ini cuma manipulatif yang hanya terlihat bagaimana ritual tapi tidak berspiritual. Jadi berarti itu setannya setan patatuai berarti di apa tadi karena atas semua ki. Tahu itu. Jadi saksi ya. Oke. Artinya lebih ikhlas ya, lebih apa tadi poinnya Pak Pendeta? Poinnya adalah bahwa ibadahmu adalah hidupmu sehari-hari. Oke, baiklah. Jadi tidak hanya rajin hari Minggu ke gereja, tapi lakukan itu setiap hari dalam hidup. Baiklah. Oke, sebelum kita akhiri ngobrolnya, ini ada sesuatu yang langsung diberikan sama teman-teman dari Head Boss. Ini sebuah merchandise untuk Pak Ustadz dan juga Pak Pendeta. Masya Allah. Silakan diterima, semoga berkah. Diperlihatkan dulu dong Pak Ustadz, Pak Pendeta ya. Di kamera diperlihatkan. Alhamdulillah. Ini merchandise keren dari teman-teman dari Head Boss, semoga bermanfaat dan bisa sering digunakan ya Pak Ustadz dan juga Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dr. Andes Sulaiman Go Salam MSI. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Oka Astawa STH. Terima kasih sudah bergabung di podcast Head Boss kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.